monkey! Stop that! Halo Sobat RD, kali ini kita akan membahas film The Night at Museum. Film ini dirilis tahun 2006. Film ini menceritakan tentang kehidupan makhluk purba yang hidup kembali di zaman modern. Film ini diawali kehidupan Larry yang kini hidup sebatang kara karena sudah bercerai dengan istrinya. Hari ini Larry akan jemput anaknya bernama Nick untuk pergi bermain hoki di klub seperti biasanya. Tapi sebelumnya dia mampir dulu ke rumah mantan istrinya untuk bertemu dengan anaknya. Di rumah itu juga terdapat tunangan istrinya yang sebentar lagi akan menikah. Ia bernama Don. Ben. Can you believe this weather? Leave me alone. Hey, why don't I go tell the little corncob you're here? Wow, your fiancé really manages to squeeze a lot onto that belt. Setelah bincang-bincang pergilah Larry sama Nick buat pergi ke pertandingan hoki. Tempat itu kelihatan ramai sama orang tua dan pendukung tim hoki. Dan waktu pulang, anaknya tiba-tiba bilang sama ayahnya kalau dia pengen jadi pengacara. Karena dia melihat sendiri gimana kehidupan Don yang super mewah pas udah jadi pengacara di kantornya. Larry agak kaget sama anaknya karena makin kesini dia makin nempel sama calon ayah barunya itu. Setelah nganterin anaknya pulang, Larry datang ke sebuah perusahaan untuk melamar sebuah pekerjaan. Tapi sayangnya berkasnya tidak diterima oleh kantor itu. HRD-nya nawarin Larry bekerja di tempat lain jadi penjaga museum. Karena Larry ini udah kepepet banget. Akhirnya mau nggak mau dia ambillah pekerjaan itu dan ia langsung pergi ke Museum National History yang ada di tengah kota. Tepat sampai di museum itu, dia langsung ketemu dengan Cecil Fatrix dan kawan-kawan yang jadi penjaga museum sebelum Larry. Cecil kemudian memberitahukan kepada Larry beberapa hal tentang museum ini. Dia langsung pergi ke lantai 2 museum, buat dikasih sedikit pengarahan. Larry dikagetkan sama si Cecil yang ternyata dia diam-diam nyamar jadi salah satu suku Indian. Mereka terus muterin satu persatu sudut yang ada di museum. Dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Oh, monkeys! Yeah, we call him Dexter. Setelah pulang dari museum Larry langsung bersiap-siap dengan seragam barunya buat langsung berangkat ke museum lagi. Dia tidak lupa juga buat ngabarin mantan istrinya kalau sekarang dia udah punya pekerjaan baru di museum. Sampailah Larry di museum. Larry langsung ketemu sama Cecil dan lainnya. Dan dia siap-siap untuk pergi. Mereka nitip beberapa barang yang biasanya mereka bawa untuk berjaga malam. Cecil juga memberi Larry sebuah buku panduan kelihatan udah tua dan cukup antik. Do them all and do them quick. And the most important thing of all to remember, don't let anything in or out. Awalnya Larry masih santai saja dan tidak melihat hal aneh di museum ini. Kemudian dia keliling-liling museum itu, supaya tidak ngantuk. Tapi dia terus sadar kalau ada yang aneh di dalam museum ini. Ternyata ada rangka dinosaurus yang tiba-tiba hilang. Kemudian Larry mencoba mencari kemana perginya. Sampai akhirnya dia tercengang pas melihat rangka dino itu lagi kencing di koridor museum. Larry terus malah dikejar sama dino itu dan ketakutan karena dino itu kelihatan siap buat makan dia kapanpun. Larry akhirnya coba telepon Cecil yang lagi party. Terus dia disuruh buat baca buku panduan yang tadi dikasih sama dia. Di buku panduan itu tertulis buat Larry melempar tulang supaya dino itu menjadi jinak. Dan akhirnya dino itu jinak setelah Larry melempar sebuah potongan tulang. Dan ternyata ini semua baru awalnya aja. Masih ada banyak hal yang lain di museum yang bikin Larry ketakutan. Dia tiba-tiba dikejar sama kawanan suku Attila yang bawa kapak besar di tangannya. Larry jadi panik dan coba buat lari ke lift supaya dia lepas dari kejaran suku itu.
Kemudian dia udah turun dari lift masuk ke ruangan lain dan malah ada kejadian tembak-tembakan yang bikin dia lagi ketakutan. Larry terus melarikan diri dan sembunyi di ruangan hewan-hewan yang berasal dari Afrika. Tapi di sini ternyata ada singa dan keluarganya yang tidak suka ada Larry di tempatnya. Kesekian kalinya dia coba buat melarikan diri lagi dari para singa itu. Tapi harus gagal karena tidak nemuin jalan keluar sama sekali. Sampai akhirnya Larry berhasil buat mengunci ruangan dan terbebas dari kejaran singa itu tadi. Tapi waktu baca ulang buku panduan itu ternyata di sana tertulis kalau Larry harus berhati-hati sama seekor monyet yang namanya Dexter. Dexter ternyata hewan jahil. Sampai ambil kunci yang ada di sakunya di saat dia nggak sadar. Dexter terus semakin mempermainkan si Larry ini dengan mengambil buku panduannya dan menyobek buku itu. Masih lanjut lagi Larry dapat pertolongan dari Roswell yang datang dan coba jelasin sama Larry tentang apa aja yang terjadi di museum ini. Not Dexter, I need those. Purge him. You think you're funny for your friends? Huh? You three guys? Ew! Oh! Yuck! Bad monkey, stop that! Ew, that's not right! Roswell juga jelasin kalau semua benda yang ada di museum ini hidup soalnya berkat keajaiban dari tabletnya Raja Mesir yang namanya Akhmira. Jadi selama tablet itu masih ada, semua keajaiban ini bakal terus terjadi. Beberapa jam kemudian, cahaya matahari muncul dari jendela museum. Semua benda kembali ke tempat mereka dan kembali menjadi benda mati lagi. Pagi itu Cecil, Gus dan Reggie balik lagi ke museum buat ngecek keadaan Larry. Tanpa pikir panjang, Larry ini langsung marah ke mereka. Karena Cecil tidak bilang tentang benda-benda itu hidup di malam hari. Larry yang awalnya hampir menyerah dengan kerjaan ini akhirnya mutusin buat belajar lebih jauh tentang sejarah-sejarah benda-benda yang ada di museum ini. Larry mencoba nanya ke Rebecca yang selama ini jadi guide di museum ini tentang beberapa sejarah benda di sana. Tapi karena informasinya kurang detail, akhirnya dia coba buat pergi ke perpustakaan kota dan belajar sejarah. I should be. I've been writing my dissertation. One paper for 4 years? That would drive me crazy. Actually, it's Known as the Scourge of God, Attila was famous for his superstitious beliefs. Selanjutnya sudah masuk lagi ke jam kerjanya. Larry kelihatan sudah siap untuk menghadapi makhluk yang ada di museum itu. Dan benar saja, ternyata ada beberapa rencana yang dia lakukan bisa berhasil dan makhluk-makhluk itu bisa lebih tunduk sama Larry. Bahkan para suku Altila yang kemarin ingin membunuh dia, kini menjadi baik karena mereka takjub sama beberapa atraksi sulap yang dilakukan Larry. Meskipun akhirnya Larry ketahuan kalau aksi sulapnya itu bukanlah aksi sihir beneran, tapi seenggaknya Larry ini udah coba. You got no magic, though? Not the limbs! Guys, please do not tear the limbs! Tapi pada malam kedua ini justru makin di luar kendali dan prediksi Larry. Meskipun awalnya berjalan mulus tapi saat ini adalah salah satu malam terberat Larry. Karena hewan-hewan Afrika tiba-tiba keluar dari ruangan mereka dan bikin gaduh seisi museum. Larry bahkan terkecoh lagi sama Dexter monyet itu yang lagi-lagi berhasil buat ngambil kuncinya dari dalam saku jaketnya. Dan langsung kabur gitu aja. Lanjut. Para makhluk purba yang tadinya dikasih korek sama Larry justru ngebakar badan mereka sendiri. Dan malah heboh banget waktu melihat api yang asli. Larry langsung gerak cepat untuk madamin api itu pakai tabung pemadam. Nggak lama kemudian, dia ketemu juga sama si Dexter yang bikin Larry kesal. Mereka berdua justru saling ngerjain satu sama lain demi kunci yang dipegang sama monyet satu ini. Kemudian Roswell datang untuk membantu Larry bagaimana cara nanganin Dexter.
Ternyata dia cuma perlu lebih lembut dan kelihatan sayang aja sama monyet itu. Dan biasanya Dexter bakalan langsung tunduk. Larry terus malah rasa mual dan pengen langsung cabut dari museum sebelum jam kerjanya habis. Roswell mencoba menahan Larry supaya dia masih kerja di sini. Meskipun agak berat, akhirnya Larry tetap masih lanjut kerja karena ada satu manusia purba yang keluar dari gedung museum. Dia kejar-kejaran sama waktu supaya bisa bawa balik makhluk itu balik lagi sebelum matahari terbit. Meskipun sudah lari-larian, Larry gagal buat nyelamatin manusia purba itu dan manusia purba itu berubah menjadi debu dalam sekejap. Akibat kekacauan tadi malam, Larry diamuk-amuk sama bosnya. Dia tidak habis pikir kenapa museum ini jadi berantakan dalam waktu semalam. Padahal Larry masih termasuk karyawan baru di sini. Dia hampir aja mecat Larry soal hal ini. Tapi Larry nggak berhenti untuk minta maaf dan minta kesempatan lagi supaya dia bisa lebih baik dari ini. Akhirnya Larry dikasih kesempatan terakhir sama bosnya. Keesokan malamnya Larry kerja sambil mengajak Nick anaknya buat ikut sama dia buat ngasih tahu gimana keadaan asli museum ini kalau malam. Awalnya dia masih nggak percaya dengan perkataan ayahnya. Tetapi ternyata semua benda malam itu nggak hidup kayak biasanya. Alhasil Larry coba cari tahu tentang hal ini dan ngelihat kalau tablet itu udah nggak ada lagi di tempatnya. Dia terus melihat ke gudang dan melihat Cecil, Reggie dan Gus ternyata nyuri beberapa barang berharga termasuk tablet itu dari museum. Nick langsung aktifin tabletnya dan semua makhluk mati yang ada di museum langsung hidup lagi. Mereka berlima saling kejar-kejaran buat bisa ambil lagi tablet itu. Larry coba buat ngeluarin mumi si Firaun, yang namanya Raja Akmenra, dari dalam petinya. Dia nanya apa sih Akmenra ini bisa bantu dia buat ngatasin para pencuri tabletnya itu dan mengatasi semua kekacauan ini. Dia terus coba jelasin sama rakyat museum tentang tablet itu dan menyusun rencana buat bisa menangkap si Cecil sebelum matahari muncul. Dia bagi tim buat bisa ngejar dan nangkap si Cecil dan kawan-kawannya. Dan setelah semua udah kebagian, mereka langsung mencari buat bisa ngamanin tablet itu. Cecil kaget waktu mereka justru dicegat sama makhluk-makhluk yang ada di museum ini. Akhirnya mau nggak mau mereka harus ngelawan makhluk ini supaya bisa lolosin barang yang mereka curi ke dalam mobil yang udah siap di pintu belakang museum. Berkat taktik ini mereka akhirnya bisa nangkap Gus dan Reggie dan diikat jadi satu. Sementara si Cecil berhasil masuk ke mobilnya sambil membawa tablet itu dan membawanya kabur. Buat bisa ngelacak si Cecil, Larry minta bantuan sama Satjewi yang emang punya kemampuan kayak Senayan. Yang ternyata si Cecil justru balik lagi ke museum soalnya dia mengambil kereta kuda setelah mobilnya berhasil dirusak. Larry terus ngejar si Cecil pakai kudanya Roswell yang nggak kalah cepat dengan kuda yang dipakai Cecil. Wow! Give me the tablet, Cecil! Can't do it, son! Don't you know your history? These are money carriers. They were Akhirnya dia bisa nyusul Cecil pas neriakin Dakota ke kuda itu. Cecil langsung terlempar ke salju dan langsung ditangkap oleh makhluk museum lainnya. Larry akhirnya bisa mengambil tablet itu. Dan mereka semua balik lagi ke museum ke ruangannya masing-masing, bahkan Larry nelpon Rebecca buat datang ke museum saat itu juga. Dan dia langsung kaget banget ternyata semua yang dibicarakan sama Larry memang kenyataan. Larry berharap semua makhluk yang ada di museum ini bisa lebih rukun dan mereka bisa senang-senang bareng tanpa perlu membuat Larry lari-lari bahkan kejar-kejaran lagi. Sekarang Larry juga jauh lebih bahagia sama pekerjaannya. Begitu juga sama Nick anaknya. Film pun selesai. Dan inilah cerita dari Night at the Museum. Semoga sobat semua terhibur. Sampai jumpa lagi lain waktu. Bye.